menjadi padanan serasi. Menyatu dalam laga dan aksi. Wahana yang gagah menerjang menuju masa depan gemilang. Pamornya lahirkan pengakuan, memikat pandang dan penghormatan. Hadirkan ragam rupa kekuatan untuk hadapi segudang tantangan. Mendukung setiap derap langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Bapak dan juga Bro and Sis. Pastinya malam hari ini senang sekali saya Dio dapat menjumpai kalian semua pastinya dalam acara Pesta Merdeka Yamaha 2020 modifikasi motor Yamaha Matic kekinian. Pastinya pada malam hari ini kita pun juga akan ngobrol-ngobrol tentang modifikasi motor pastinya dengan tema Merdeka Cara Milenial itu asik loh. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita langsung dari lobi Bank Plaza pastinya. Nah, kita pun juga akan menginformasikan bahwa PT Pusat Autopilot tidak hanya memberikan layanan fasilitas kredit saja motor Yamaha, tetapi juga untuk elektronik, furnitur, motor baru, mobil baru, motor bekas, dana syariah dan juga alat pertanian pastinya. Nah, pada hari ini kita pun juga akan membahas nih semuanya ya tentang modifikasi motor Yamaha Matic kekinian. Pasti tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, nah di sini di samping kanan saya pastinya sudah ada dua narasumber yang ganteng-ganteng pastinya Pak ya. Dan juga di depan-depan kita tuh banyak banget yang cantik-cantik juga nih pastinya ya. Oke, nah kita akan memperkenalkan satu persatu terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama itu ada Pak Muti selaku Area Marketing Manager dari PT Pusat Autopilot pastinya. Dan juga akan memberikan informasi promo-promo Pak ya yang berlaku di bulan ini pastinya. Dan juga di sebelah kanan saya hadir Bapak Hans Gunawan. Ini adalah seorang yang mampu memodifikasi motor Yamaha pastinya, banyak karya pasti Pak ya. Dia juga selaku general manager dari dealer Yamaha Era Motor pastinya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan saya akan kulik-kulik tentang modifikasi motor dan juga promo dari PT Pusat Autopilot Pak. Saya pengen tanya kabar terlebih dahulu. Pak Hans, gimana kabarnya malam hari ini Pak? Sehat. Luar biasa Pak ya. Pastinya Yamaha selalu di depan. Tepuk tangan dulu untuk Yamaha. Oke, kita sapa juga nih Pak Muti. Bagaimana Pak kabarnya malam ini? Baik Pak ya. Oke, sapa dulu Pak untuk Bang Friends kita Pak. Selamat malam Pak Fred, Babers, Proensis. Oke. Oke, kita langsung saja nih Pak. Daripada Bang Friends dan juga Bro and Sis pastinya penasaran, kita bakal mengulik tentang apa sih modifikasi motor dan juga promo-promo apa sih yang akan ada di bak di bulan Agustus ini pastinya. Saya pengen bertanya kepada Pak Hans terlebih dahulu nih Pak. Oke, Pak. Pertanyaan yang pertama. Udah kayak kuis gitu Pak ya. Ada hadiahnya pasti Pak. Oke, nah ngomongin hadiah Pak, kita pun juga nanti akan membagi-bagi hadiah juga nih Pak. Nanti ada empat hadiah ya, ada 4 hadiah yang akan kita berikan kepada Bang Fred dan juga Bro and Sis pastinya. Pantengin terus IG Bank Indonesia dan juga Bank Yamaha Jabodetabek ID pastinya. Di sini nanti juga ada tebak gambar dan juga siapa yang memberikan pertanyaan yang terbaik dia akan mendapatkan hadiah dari kita pastinya Pak. Pastinya harus pertanyaan baik dan juga bisa menjawab gambar yang nanti kita akan tampilin. Oke, ini pertanyaan pertama buat Pak Hans lebih dahulu ya, Oke, pertanyaan pertama adalah kenapa sih Pak sekarang itu makin banyak orang itu suka banget memodifikasi motor nih Pak, khususnya di kalangan milenial? Oke, menurut kami itu kaum milenial itu kan kalangan yang memang nggak mau standar saja. Jadi mereka itu pengen sesuatu yang beda, pengen sesuatu yang eye catching, pengen sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. Jadi saya pikir memang modifikasi ini yang paling cocok lah untuk kalangan milenial ya.
gitu. Oke, jadi memang zaman sekarang, eranya sekarang adalah anak-anak milenial ini memang mencari yang beda dari yang lainnya, Pak, ya. Betul. Jadi dia menunjukkan identitas dirinya, Ya. kreasinya tanpa batas. Kemudian yang pasti mereka tidak mau yang plain maksudnya yang flat gitu ya. Oke. Jadi dia mau sesuatu yang beda. Berbeda. Gitu. Nah, biasanya nih Pak Hans, kalau misalnya orang ingin memodifikasi motor itu sendiri, apakah mereka memiliki contohnya bawa nih ke tempat Bapak untuk modifikasi, ataukah dia memang meminta nih ke Pak Hans, bantu dong untuk gambarnya yang cocok ataupun yang bagus seperti apa sih di era sekarang ini? Banyak juga sih yang bawa contohnya. Ya. Banyak juga yang emang kita berdiskusi untuk itu. Oke. Nah, berdiskusi maunya seperti apa. Karena itu kan menurut kami itu modif itu adalah expression yourself. Oke. Jadi ya di motor itu adalah Diri dia. gitu. Oke. Berarti kita bisa melihat karakter orang itu dari motornya Motor juga, Pak, ya. ya. Kalau motor biasa-biasa standar, oh ini standar aja nih gitu ya. Tidak memiliki standar-standar aja gitu ya. Tapi kalau sudah motor udah modifikasi, oh ini memiliki gaya apa ya? Gaya berbeda atau gaya berbeda gitu ya. Gitu. Oke. Yang paling penting sih saya pikir ya memang modifikasi itu kan memang ekspresi kita. Ekspresi ya. diri kita. Karena apa? Di saat kita mengekspresikan diri kita di dalam bentuk modifikasi motor, pastinya orang udah tahu nih, oh ini jati dirinya dia nih, kayak gitu Pak ya. Baik itu dari warna kah, ataupun dari tampilan motornya itu sendiri, ataupun bentuknya itu sendiri, Benar sekali. karena modifikasi itu setahu saya sih tidak hanya dari lesnya saja, warnanya saja, tapi Benar. banyak hal yang memang dimodifikasi. Oke, pertanyaan yang kedua, teng. Banyak nih. Banyak nih Pak pertanyaan buat Pak Hans tentang modifikasi, karena Bang Friend dan juga Bro Mensis pengen tahu banget nih bagaimana sih membuat motor yang kita miliki itu lebih menarik lagi pastinya. Nah, pertanyaan kedua adalah biasanya rata-rata di umur berapa sih Pak orang-orang yang memang ingin memodifikasi motor? Apakah dari umur 20 sampai 35? Apakah dari umur 35 sampai 60 kita masih pengen memiliki apa ya, motor yang berbeda? Oke. Saya pikir sih sekitar 17 sampai 40-an. Itu sih berdasarkan pengalaman saya di dealer. Banyak juga yang orang yang umur sudah 30-an, 40-an kan mau modif karena memang dia punya satu kekuatan ekonomi ya. Maksudnya dia secara finansial dia nggak masalah. Oke. Kedua, emang ya kalau bahasa gaulnya ya beli kenangan. Oke. Kadang-kadang kan kita modif dari dulu mungkin nggak punya duit untuk modif, ya ini kita ya nahan sampai punya duit. Gitu. Sama kayak saya berarti Pak. Sampai sekarang motor saya nggak ada dipakai. Nggak nyindir loh. Oh nggak nyindir ya. Tapi saya ngerasa Pak. Enggak. Jadi di saat kita ingin memodifikasi berarti dari umur itu dari 17 tahun ke atas gitu. Ya, saya pikir 17 tahun ke atas ya. Berarti anak-anak muda mungkin sekarang anak SMA, SMA, yang baru-baru puber gitu ya. Betul. Jadi dia pengen menunjukkan jati dirinya dari motornya gitu. Ya, jadi emang juga akan kelihatan dari type of modification-nya ya. Kalau anak-anak ABG itu pasti mainnya kencang. Oke. Nah, kalau yang sudah aki-aki biasanya sih mainnya ya. Serius. Paling modifikasi tulis atau Dia paling yang lebih ke looks, oh, looks-nya aja. lebih ke looks, lebih ke function. Ah, Kalau yang ABG pasti kencang. kenceng semuanya di rumah Pak ya. Pokoknya mesin aja yang main. Oke, tahan dulu. Kita pengen tanya juga ke Pak Mukti ini pastinya ya. Pak Mukti, ini ada pertanyaan juga buat Pak Mukti ya. Pak, di sini ada rencana nggak sih Pak untuk memodifikasi motor? Kalau saya pribadi sih saat ini memang motornya masih standar ya. Tapi tadi saya tertantang juga untuk model kekinian modifikasi walaupun saya sudah belum aki-aki. Jadi tersinggung juga Pak ya. Minimal saya tertantang untuk Modifikasi motor. motor saya yang sudah. Oke, kalau boleh tahu Pak, kita mungkin sekalian sharing ke Pak Hans juga. Nah, motor yang Bapak miliki sekarang itu tipenya gimana Pak? Kalau sekarang saya pakai motor Matic, ya kan motor Matic, kemudian mungkin saya punya kebaruan di warna ya. Oke. Ya, engaging dan itu kelihatan dari jauh. Dari jauh gitu ya. Jadi Bapak hanya pengen merubah warna Ya. untuk modifikasi motor itu sendiri. Oke, Iya. sesuai dengan usia Pak ya. Karena memang tadi kata Pak Hans, kalangan
yang memang ingin memodifikasi motor untuk melihat bahwa jati dirinya oh seperti ini adalah anak-anak di umur 17 tahun ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bapak Mukti, masih Pak. Jangan bosan-bosan Pak ya untuk menjawab karena Bapak dan juga Bro and Sis pengen tahu nih tentang modifikasi motor itu sendiri. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sebelum lebih jauh mengulik tentang modifikasi motor ini sendiri, berarti yang perlu kita punya adalah motor itu sendiri Pak ya. Nah, saya pengen tahu sendiri nih Pak, untuk bulan ini kan pasti tadi kita sudah bahas bahwa ada promo dan sebagainya. Nah, boleh nih Pak buat info kan ke Bapak Friends dan juga Bro and Sis pasti di sana promonya apa saja Pak bulan ini Pak? Oke, baik. Di bulan kemerdekaan ya, di bulan Agustus ini Bank memiliki promo yang spesial sekali. Kenapa saya bilang spesial? Karena promo yang Bank keluarkan di bulan April ini atau khusus bulan kemerdekaan adalah potongan angsuran atau potongan daripada tenor cicilan sampai dengan 8 kali. Nah, promo ini sesuai dengan bulan ke-8, bulan Agustus ya. Jadi kita promo maksimal potongan angsuran sampai 8 kali dan program ini hanya di kanal blibli.com. Jadi silakan Bang Friends, Backers, Bro and Sis, please check it out ya dan dapatkan detail terkait promo ini di blibli.com. Terima kasih. Oke, Pak Mukti, ternyata promo dari PT Pusat Finance itu sangat menarik di dalam Agustus ini Pak ya. Potongan sampai 18. Potongan sampai 18 tapi hanya di channel beli-beli pastinya Pak ya. Dengan catatan mereka harus login dulu Pak ya. Dan login dan masuk ke dalam searching di bank dan masuk ke bank official di sana. Itu ada sekitar 17 tipe motor yang kita tahu. Oke, berarti untuk Bapak dan juga Bro and Sis bisa mencari ataupun motor apa sih yang memang diinginkan untuk saat ini? Seperti itu Pak ya. Hampir semua model kita ada di dalam. Oke, nah satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Mukti sebelum kita mengulik lagi tentang modifikasi motor Pak ya. Nah di sini, nah keuntungan apa saja sih Pak yang didapatkan oleh seorang individu kita kalau dia mengambil fasilitas di PT Pusat atau Pointer? Oke, Bank sendiri adalah pembiayaan resmi dari Yamaha. Otomatis tidak perlu diragukan lagi bahwa kita adalah pembiayaan resmi Yamaha. Kemudian secara BPKB kita sangat aman karena tidak kemana-mana dan yang paling pasti adalah prosesnya sangat cepat dan angsurannya pasti tepat sekali. Oke, berarti proses cepat, angsuran tepat pastinya Pak. Jadi untuk Bapak Friends dan juga Bro and Sis pastinya kalau mau kredit pastinya di Yamaha dan juga di Bank pastinya. Motor Yamaha pasti namanya di Bank ya. Oke Pak, di sini kita juga ada pertanyaan dari Bapak Friends dan juga Bro and Sis pastinya. Tapi sebelum ini kita bakal ngobrol lagi tentang modifikasi motor, khususnya untuk Pak Hans sendiri nih Pak Hans ya. Biasanya biaya untuk kita memodifikasi motor itu biasanya berapa? Tadi Bapak sempat ngomong ya, tidak semua orang bisa nih untuk modifikasi karena dia menahan ingin memodifikasi karena memang biayanya sangat besar gitu Pak ya. Ini biasanya kalau kita modifikasi yang standar saja biayanya kira-kira berapa? Terus yang kalau misalnya memang yang pengen lebih bagus lagi biayanya berapa? Mungkin ada standar. Kalau saya pikir memang biaya itu sangat tergantung dengan pertama part yang mau kita pakai, kemudian kita juga harus melihat konsep apa yang harus kita pakai. Jadi memang agak abu-abu nih kalau kita mau bicara. Tapi kalau saya pikir yang masih reasonable itu adalah sekitar 20% sampai dengan 50% dari harga motor. Dari harga motor ya, tapi luar biasa juga Pak ya. Itu dengan kualitas yang baik. Kualitas yang Nah, baik. kalau memang mau lebih rendah tentu bisa di-adjust ya. Di-adjust sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi memang tergantung kualitasnya juga. Tapi kalau saya pikir kualitas yang baik mungkin sekitar 20% ya. Oke, berarti harga itu juga bisa tergantung dari kesulitan kita memodifikasi itu sendiri Pak. Betul. Ada yang pengen gambarnya seperti ini, terus modifikasinya seperti ini selain bahan-bahannya ataupun spare part-nya juga yang mahal. Tapi dari kesulitannya juga mempengaruhi harga gitu. Betul. Tapi kebanyakan sih lebih ke lebih ke bahan ya. Lebih ke bahannya. Kalau contohnya kayak kita mau ngecat,
tentu bahan yang bagus dengan bahan yang Biasa. biasa atau jelek itu beda. Oke. Ya, tapi kalau memang bahan yang bagus saya pikir ya at least 20%. 20%. Tapi perbandingan itu antara bahan yang bagus sama bahan yang memang biasa itu biasanya berapa persen selisihnya, Pak? Itu sih cukup jauh ya. Saya pikir cukup jauh. Jadi emang tergantung kita sih. Tergantung kita, kalau emang dapat teman juga yang mau bantu ya juga bisa murah. Dan saya juga dapat motor kami juga dapat sedikit endorsan. Jadi saya dapat diskon yang lumayan. Oke, gitu saya juga pengen, Pak. Boleh, Pak? Ya. Tetap yang cari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Friend dan juga Bro Ensis pastinya, Pak ya. Ini dari Albert Betus ya. Ini pertanyaan adalah langkah modif gimana ya? Kadang suka bingung awal nentuin konsep. Nih, Pak, apa yang harus dilakukan seorang yang ingin memodifikasi motor? Awalnya seperti apa, Pak? Kalau saya pertama kita harus lihat konsepnya dulu. Nah, kalau kita konsepnya sudah ditentukan, cara modif itu akan lebih gampang sih kalau menurut saya ya. Konsepnya dulu seperti apa? Apakah mau konsep elegan, apa mau konsep racing, atau mau konsep seperti apa yang dimau ya? Itu pasti akan ngikut gitu. Jadi pertama basicnya adalah konsep. Nah, ini kalau menentukan konsep mungkin ya tergantung diri kita aja ya. Jadi diri kita Jadi kalau saya seperti apa gitu? kalau saya mungkin udah nggak bisa kencang-kencang ya saya pilih yang elegan saja. Elegan saja, tapi emang kita pilih dengan kualitas yang baik lah ya. Gitu. Jadi gantung dari diri kita Dari sendiri. diri kita maunya seperti Ya, apa? Pasti tadi komunikasiin ya, jadi pasti akan ngikut semua sampai ke pemilihan part, sampai ke apa namanya pemilihan part dan sampai ke tempat modifikasi pun Ya. akan gampang. akan gampang. Ya, jadi buat Bapak Friend dan juga Bro Ensis pastinya kita juga harus menentuin kita nih inginnya seperti apa. Nanti kita bisa komunikasiin ya Pak ya kepada orang yang memang berpengalaman, khususnya bangtakan sendiri gitu ya. Pengen seperti saya pengen seperti ini. Jadi bisa boleh kita bantu. Ada beberapa customer kita juga emang datang ke dealer, emang semuanya based on discussion. Ya. Dan tentu juga based on discussion itu pasti ngomonginnya budget. Nah, ya disitulah nanti kita bisa tentukan seperti apa. Oh, berarti misalnya si customer kita punya budget misalnya cuma 2 juta. Ini bisa berarti Pak ya? 2 juta nih saya punya, tapi saya pengen modif kayak gini. Misalnya sampai mana Ya, aja nanti gitu. coba kita diskusikan. Kalau emang masuk, ya sudah kita bisa jalan. Oke Pak, nanti selain kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Friend dan juga Bro Ensis, pastinya saya pengen tahu juga nih, kayaknya di depan sana itu Bapak sudah bawa 3 unit motor yang sudah dimodifikasi. Pasti dong. Boleh nggak Pak kita menuju ke lobby untuk melihat modifikasi motor hasil karya dari Pak Haji? Ayo, gas. Oke, boleh ya. Bapak Friends dan juga Bro Ensis, kita langsung saja ke luar ini. Ayo Pak Murti, maksudnya tadi kan sudah pengen juga ada punyanya untuk modifikasi. Nah, sekarang kita langsung ke Pak Hans, kita bertanya ke Pak Hans juga tentang modifikasi motor itu sendiri. Oke, saya juga berhasil sekarang saya sudah ada lagi dasinya ya. Tidak Pak Murti Pak ya, tempatnya ya. Bersama Pak Murti juga kita akan ngobrol-ngobrol tentang motor yang sudah dimodifikasi oleh Pak Hans. Nah, di sini yang paling menarik nih motor yang kecil nih Pak. Kita akan mengarah ke motor yang kecil berwarna merah dan juga putih. Nah, ini konsepnya apa nih Pak? Bapak bisa membuat ataupun memodifikasi motor ini Pak? Ini sebenarnya kita lebih mau main dengan komunitas, Ya. tetapi di satu sisi juga kita mau memberikan info kepada customer kalau di bengkel kita sebenarnya kita juga bisa bikin motor seperti ini. Meskipun memang tidak seperti modifnya hardcore gitu ya, tapi minimal ini bisa lebih kencang lah Lebih kencang lagi Pak. Nah, selain yang kita lihat nih Pak, tadi warna saja nih merah sama putih. Kalau saya lihat juga modifikasi bentuk ataupun list sih Pak ya, bisa dikatakan list gitu ya. Ini seperti salah satu brand gitu Pak ya bentuknya. Ini memang
permintaan ataupun memang di saat event itu memang harus seperti ini atau seperti apa Pak? Oh enggak, kita seperti tadi kita bilang di dalam, gimana mau konsepnya? Ya, ini kan motor jadul, stripping ini stripping jadul. Oke. Jadi kita coba ikut saja. Oke. Menyesuaikan. Ya, jadi semuanya kan seperti kita bilang tadi, kalau konsepnya udah clear, semuanya juga akan sangat gampang. Oke. Nah, selain dari bodi ataupun list yang kita lihat, apalagi nih Pak yang dimodifikasi dari motor ini Pak? Sebenarnya ini yang paling kita modif itu adalah mesin. Karena emang peruntukannya kan ke sirkuit. Ya. Jadi emang otomatis mesin kita ganti, kemudian cc-nya kita tambah. Oh, dinaikin cc-nya Pak ya? Up lagi. Oke. Terus ya sudah paling itu, dan suspensi paling kita ganti, exhaust kita ganti, kemudian kita setting ulang shock depannya. Oke. Paling- Kalau shock depan itu hanya di setting aja Pak ya, tidak diganti. Tidak, kita setting aja. Lebih kenceng gitu Pak ya? Lebih nahan, Lebih nahan. lah ya. Oke, nah yang saya lihat juga tadi selain cc-nya dinaikin adalah dari knalpotnya sendiri Pak ya. Nah kalau orang awam tahunya knalpot gitu Pak. Nah ini kenapa Pak harus diganti racing juga seperti ini Pak? Saya sih ngikutin mesin aja. Oke, Speknya kan gitu. Speknya nggak mungkin lah knalpot standar dengan mesin 155, umpamanya 155. Oke. Standarnya waktu itu 110. Oke, berarti harus dinaikin harus dari naik 100 lah, jadi jadi- berarti ininya juga harus ikutan naik. Jalur keluarnya juga harus. Kalau nggak seimbang otomatis ntar pon-potan Pak ya. Jadi nggak bakal bisa ngebut, nanti ketinggalan gitu Pak ya. Jadi Yamaha tidak terdepan lagi nanti. Makanya harus disamain gitu. Oke Pak, kita beralih menuju ke motor yang kedua yang sudah dimodifikasi. Ini tipenya apa nih Pak? Mungkin untuk Bro Friends dan juga Bro NCS pengen tahu juga nih tipe motor apa nih Pak? Ini seumuran saya nih. Seumuran Bapak ya? Ya udah ambil aja. First time ya? Boleh langsung? Pasti kalau ngambil cicilan tetapnya di Bapak ya? Jadi ini sebenarnya Lexi S 2018. Ya, Lexi Waktu itu emang Lexi baru pertama kali launching. Ya udah kita istilahnya kita nggak mau ketinggalan. Pokoknya kita mau yang pertama lah untuk Iya. modif ya. Kebetulan motif yang kami pilih adalah Abarth. Namanya ya motif Abarth. Itu kebetulan ada juga di mana di Yamaha di luar negeri juga ada. Jadi emang kita coba bikin yang lucu lah begitu ya. Jadi eye catching sekali. Jadi emang kita maunya motor ini adalah represent our dealer gitu. Iya. Jadi kalau orang jalan ya udah tahu mungkinnya motornya Era gitu. Iya. Gitu. Sudah ketahuan ya Pak? Sudah ketahuan gitu ya? Nggak boleh nakal. Oke. Nah, yang unik lagi untuk warna ini, kenapa memilih warna abu-abu seperti ini Pak? Pertama emang Abarth itu kan abu-abu. Oke. Abu-abu. Kemudian kelihatan dengan kombinasi merah ini kayaknya lucu sekali nih. Oke. Lucu ya. Ya udah kita pilih. Tinggal emang permainan di velgnya. Velg ya. Gitu ya. Kebetulan ya udah merah kayaknya candy red kayaknya bagus, cocok. Ya sudah kita coba pakai lagi. Berarti ya. Dan kelihatan emang cukup menarik sih ya kalau saya bilang. Berarti Pak sendiri di saat ingin memodifikasi motor Lexi ini saya berarti memiliki imajinasi yang tinggi juga Pak ya? Mesti begitu sih. Harus ya. Karena kalau kita tidak memiliki imajinasi yang tinggi otomatis tidak akan menjadi suatu modifikasi yang sangat Ya, menarik, betul. menjadi perhatian orang lain Betul. seperti itu Pak ya. Nah kita lanjut ke motor ketiga nih Pak. Ini motor ketiga ini kalau saya lihat dari ujung ke ujung ini semuanya ada modifikasi warna merah juga ini Pak ya. Nah apakah warna merah itu adalah suatu ciri khas sendiri Pak dari era motor itu sendiri atau seperti apa Pak? Sebenarnya sih enggak, cuma kelihatan merah itu kan lebih Berani gitu ya, lebih gagah gitu berani Pak ya. lebih gagah. Kemudian dan ini kan harus sesuai dengan surat-suratnya. Ya. Cuma emang kita modif ini kan sebenarnya Aerox standar. Tapi kita Aerox standar 2017, kita ganti bodi yang 2019. Kemudian kita kombinasikan dengan Aerox S yang side ini, part yang ini. Oke. Dan stripping ini kita pakai yang Aerox S. Berarti Iya. modifikasi dari tipe-tipe yang lebih tinggi Ya, dari ini Pak ya? Itulah enaknya Yamaha. Jadi Oke, semuanya bisa masuk gitu bisa ya? masuk gitu. Oke, Pak saya pengen tanya juga Pak,
untuk motor Aerox ini kan kalau kita melihat dari kejauhan pun sudah gagah banget Pak ya. Untuk modifikasi kalau saya sendiri sih seorang awam gitu, nggak tahu berpikiran ingin memodifikasi motor tersebut gitu. Dari bodinya juga sudah bagus, tetapi saya minta saran nih dari Pak Han sendiri. Nah kalau kita memiliki motor Aerox ini sendiri, kira-kira dari mana dulu nih yang harus kita modifikasi nih Pak? Kalau pengen kelihatan, saya pikir emang body harus di upgrade gitu ya, dan kaki-kaki itu sudah rumus di otomotif. Oke. Mobil pun begitu. Kita lihat ganti velg pun, ya itu pasti akan membuat orang melirik Ya Pak ya, dan juga pastinya langsung berbeda gitu ya. langsung berbeda. Kalau mesin pembuktian aja di jalan kenceng apa enggak? Oh enggak gitu. Oke, Pak Mufti. Tadi kita sudah melihat 3 motor nih Pak Mufti dari modifikasi dari Pak Han sendiri gitu ya, dari era motor. Nah, saya pengen tahu juga dari Pak Mufti sendiri. Pak Mufti kan ada rencana untuk modifikasi. Nah, dari ketiga produk ataupun juga motor yang sudah dimodifikasi, kira-kira Bapak lebih tertarik yang mana nih Pak? Yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga nih? Kalau saya sih yang pertama udah pasti enggak ya. Oh iya. Udah nggak ada nyalinya Pak ya? Saya lebih tertarik yang Lexi nih. Lexi. Jadi biar makin seksi pakai Oke, Lexi. karena Lexi. Modelnya cocok, tingginya cocok, pas buat saya. Pas buat Bapak ya. Nah, Saya pasti. rasa Lexi pilihan saya. di sini. Lexi, jadi modifikasinya juga tidak terlalu ribet gitu Pak ya, Betul, juga betul, nyaman iya. dengan Bapak sendiri di saat Yes. Bapak ingin mengendarai motor tersebut ya. Iya, betul. Oke, Bab fans dan juga Bro NCS, pasti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Pak Mufti dan juga Pak Hans. Pasti kita akan masuk lagi ke dalam nih, bagaimana ngobrol-ngobrol yang lebih dalam lagi tentang modifikasi dan juga promo-promo yang ada di Bab di bulan Agustus ini pastinya. Oke, kita langsung saja. Ya, kita langsung ke dalam aja ya. Oke, Pak Hans dan Pak Mufti, tadi kita sudah melihat 3 motor yang sudah dimodifikasi. Saya pun juga sangat tertarik sih Pak, karena saya juga memiliki motor Yamaha tipe Aerox pastinya. Nah, saya pengen tanya dulu sebelum saya melanjut ke pertanyaan berikutnya. Mumpung lah, di sini kita mendapatkan orang yang memang pandai dengan modifikasi motor pastinya, yang paham sekali. Nah Pak, saya memiliki motor Aerox berwarna biru doker keabu-abuan ya Pak, tahun 2000 berapa saya lupa. Nah, enaknya itu dimodifikasi seperti apa nih Pak? Tunggu dulu, saya mau yang Ya, biru doker gitu. Itu bisa dipilih tetap warna biru yang seperti yang dimaui, ya ujung-ujungnya ke STK. Kedua mungkin bannya, Oke. mesti dilebarin satu size Pak. Oh, bannya Pak ya. Ya, Jadi ban. biar lebih gagah lagi Ya ya. kan. Kalau lebih spesifik udah ganti ban, ya gantilah sedikit, upgrade lah sedikit rem. Oke, remnya Yang diganti. lebih ganteng. Kalau mau lebih ganteng lagi, spakbor dipotong sedikit, kelihatan dari belakang. Dari belakang Iya. dipotong sedikit. Dipotong sedikit. Oke, terima kasih Pak. Kita masih nanti kita saya akan ditunggu terlebih dahulu ya. Oke, Pak Hans, ini masih ada pertanyaan. Bagaimana sih Pak? Bagaimana motor yang mengalami perubahan paling besar ya Pak? Bagian mana Pak? Kalau di motor-motor kami memang tetap paling besar perubahannya ada di sektor kaki-kaki, Oke. sektor bodi. Kalau mesin sih mungkin enggak hardcore, kita cuma sekedar yang enak aja, stop info sesuai dengan Jakarta yang macet. Paling itu doang sih. Nah, iya, tadi Bapak ngomongin tentang macetnya ya. Nah, Di saat kita ingin memodifikasi motor, kita juga harus mengetahui jalan yang kita tempuh setiap harinya ya. Nah, saya pernah melihat juga anak-anak muda, Bapak bilang tadi bahwa yang sering memodifikasi motor adalah anak-anak muda berumur 17 tahun lah sampai 22 tahun. Masih zaman era SMU, zaman SMU ataupun juga kuliah ya. Terkadang bannya itu menggunakan seperti ban sepeda Pak. Nah, ban cacing. iya ban cacing lah ya namanya. Nah, ini gimana Pak menurut Bapak? Apakah memang itu layak? Kalau saya lihat sih tidak layak karena dari bodinya pun juga sangat besar gitu kan. Iya. Nah dari kenyamanan, keamanan itu sendiri seperti apa Pak? Kalau kita menggunakan modifikasi menggunakan ban cacing itu sendiri. Dalam ini saya salahin orang ya. Kalau itu benar atau salah karena modif itu
bebas, berkarya Pak. ya berkarya. Cuma emang kadang-kadang unsur safety itu juga harus dipikirkan ya. Nah, itu plant cacing itu kan fenomenalnya di Thailand. Oke. Nah, jadi itu lebih ke untuk purpose untuk drug race. Oke, kalau di Thailand, ngomong saya juga sempat liburan ke anak-anak ke Thailand. Tapi kan kondisi jalan di sana kan bagus ya gitu Pak ya. Terkadang apakah anak-anak milenial zaman sekarang di Indonesia khususnya itu sendiri, apakah dia tidak memperhatikan dulu nih jalan yang dilalui di Jakarta kan gelombang lah, terus juga berlubang dan sebagainya. Nih, apa nih saran Bapak buat milenial-milenial yang ingin modifikasi tersebut? Kalau saya sih bilang ya kita modif yang proper aja, proper modification. Jadi semua part yang kita ganti itu useful namanya, bisa digunakan dengan baik. Unsur safety juga bisa Harus dibuat ya. Yang paling penting ya nyusahin kita. Iya. Ya kan jangan sampai nyusahin kita, apalagi kantong kita juga zaman COVID kayak begini kan serba susah. Iya. Nah, saya juga pernah melihat orang-orang di sana menggunakan stang jepit ya Pak istilahnya. Dia menggunakan motor apa namanya Yamaha, motor apa namanya Vision. Nah, tapi stangnya itu jepit gini Pak. Saya tanya, nyaman nggak sih? Sebenarnya sih enggak. Nah, kenapa seperti itu? Kamu ganti dan kamu rubah dengan posisi seperti itu. Yang penting tren aja sih. Nah, ini harus kita perhatikan. Tapi kan? Ya, pasti Pasti anak muda. yang pinggang punggungnya masih kuat. Masih kuat. Tapi lama-lama ini merasa juga tidak nyaman gitu gunakan. Ya emang trennya sekarang di Jakarta juga kan sama jualan di Yamaha pun pasti lebih banyak matic dengan riding position yang enak. Ya. Kalau apa motor Kopri yang udah makin lama makin habis ya. Mau main sebelah juga sama aja kan. Jadi emang lebih ke purpose ya kalau saya bilang. Dan keadaan emang di Jakarta saat ini emang butuhkan motor kita menggunakan motor matic. Iya. Oke. Pak, ini masih ada pertanyaan lagi buat Pak Tan sendiri. Nah, sekarang kan kita akan merayakan hari kemerdekaan. Nah, pernah nggak sih Pak, Bapak Friends dan juga Bro Ensis pastinya meminta modifikasi dengan tema nasional ya? Saat belum pernah sih, Belum pernah. Cuma kami beberapa kali mengadakan acara menyambut HUT kemerdekaan ya. Tentu itu juga disupport oleh BAF ya. Kami mengadakan riding bareng bersama komunitas, datang ke dealer kami, kemudian ya kita bikin acara di situ. Ya. Jadi kalau untuk secara permintaan dari Bapak Friends ataupun juga Bro Ensis pasti untuk modifikasi tema nasional itu belum ada sama Belum sekali. ada sih karena kayaknya kan hanya setahun sekali gitu kan, musimal lah ya. Nah, Nah, jadi kayak seperti itu. Oke, nah kita pengen tahu juga nih Pak, Bapak Friends dan juga Bro Ensis pastinya pengen tahu juga nih berapa lama sih Pak dalam pengerjaan memodifikasi motor itu sendiri? Dari yang paling mudah sampai yang paling sulit nih Pak. Kalau light modification mungkin cepat, seperti mau ganti bodi ya itu hitungan jam selesai. Ya. Tapi yang kalau sampai the whole motor itu bisa sebulan. Ya. Nah, seperti contoh motor kita itu minimal sebulan. Minimal sebulan. Jadi modifikatornya itu nggak saya tanya-tanya. Biasanya suka ngoceh. suka sebel. Kalau ditanya terus, ya udah kita tinggal tunggu update aja. Oke, Ya sebulan lah ya. sebulan ya, maksimal itu sebulan Ya, tapi itu kan cuma sektor bodi, Ya. ban segala macam. Mesin nggak saya bawain. Kalau mesin mungkin awal sebulan lalu. Berarti sekitar 2 Bulan bulan lah lah. maksimal. Oke, jadi Bapak Friends dan juga Bro Ensis jika pengen modifikasi untuk jangka waktunya pasti itu bisa 1 bulan sampai dengan 2 Ya. bulan dengan biaya tergantung modifikasinya dan juga kesulitannya pasti Pak ya. Oke, Pak Han, terima kasih. Tahan dulu Pak, karena masih ada pertanyaan yang pengen saya tanya lagi ke Pak Han. Nah, selanjutnya ini ke Pak Mukti nih, Pak Mukti ya. Pak Mukti, di sini mungkin Bapak Friends dan juga Bro Ensis pastinya ada yang baru bergabung di live IG kita baik itu Bapak Indonesia ataupun Yamaha Jabodetabek ID pastinya Pak ya. Di sini Bapak sendiri sedang ada promo pasti Pak. Dari awal tadi kita sudah juga membahas tentang promo dari Bapak di bulan Agustus ini. Boleh Pak jelaskan kembali Pak buat rekan-rekan yang ada di rumah pastinya ya. Ya, khusus buat rekan-rekan Bafres, Bafres, Bro Ensis. Jadi khusus di bulan Agustus, ya, hanya di bulan Agustus dan ini berlaku mulai hari ini sampai dengan tanggal 17 Agustus.
bahwa ada promo bak potong angsuran sampai dengan 8 kali. Wow, tepuk tangan dulu dong. Angsuran bisa dipotong sampai 8 kali, Pak ya. Sampai dengan 8 kali, dan promo ini hanya ada di kanal blibli.com. Sekali lagi hanya ada di kanal blibli.com. Jadi teman-teman Bufriends, Buffers, Broensis, silahkan cek langsung, download aplikasinya, buka aplikasinya, check it out, lihat promo kita, masuk ke dalam aplikasi, ketik Baf, dia akan lari ke langsung dari official store yang di sana, dan langsung pilih motor sesuai idaman Bufriends, Buffers, dan Broensis. Kami ada 17 model sepeda motor Yamaha yang ada di dalam official store kami di dalam. Oke, jadi Bufriends, Buffers, Broensis, jangan lupa, jangan sampai kelewatan keburu habis, dan promo ini hanya berlaku terbatas. Siapa yang duluan, jangan sampai barangnya kehabisan. Nanti kalau udah kehabisan, tunggu tahun Menyesal, Pak ya. ya. Oke, itu mungkin promo dari Bang khusus untuk dalam rangka bulan Kemerdekaan Pak ya di bulan Agustus ini ya. Pastinya untuk Bufriends dan juga Broensis pastinya ingin beli motor di bulan ini, pasti banyak sekali promo-promo dari Bang pastinya ya. Bisa langsung di channel Blibli Pak ya. Nah pastinya di sini juga saya pengen tanya kembali nih kepada Pak Hans ya. Balik lagi ke Pak Hans tentang modifikasi Pak Mukti ya. Iya, Pak Mukti juga ingin memodifikasi, setidaknya pengen tahu biayanya berapa. Terus juga kalau misalnya pengen membuat modifikasi seperti ini harusnya seperti apa, konsepnya seperti apa gitu. Nah saya pengen tanya, nah Pak, di era motor sendiri menjual motor yang sudah dimodifikasi nggak sih Pak? Ada. Itu harga pasti lebih tinggi ya, Harga lebih tinggi, tapi ya by negotiational kita saja. Oke, berarti ada ya buat Bufriends dan juga Broensis pastinya kalau bisa memang mau membeli motor yang sudah dimodifikasi bisa langsung datang ke dealer era motor. Iya. Boleh kasih alamatnya Pak di mana Pak? Silakan datang ke Era Motor Pasar Minggu ya. Jalan Raya Bambu nomor 13. Pasar Minggu dari Selatan, dekat dari sini Pak. Dekat ya. Ngelangkah aja Pak bisa Pak. Bisa. Makanya mesti tinggal lebih gede. Wajib itu Pak. Wajib. Oke Pak, ini pertanyaan lagi nih Pak Hans. Nah, pernah nggak sih Pak mendapatkan debitur ataupun konsumen di saat ingin memodifikasi motor itu sangat rewel ataupun juga saya maunya seperti ini, saya mau seperti ini gitu. Nah, itu sih pasti biasa lah itu ya. Cuma lebih menjadi concern mereka itu sebenarnya lebih ke wajar. Oh ini kok mahal banget, ini kok kok bisa shockbreaker harganya setengah motor gitu lah. Tapi so far sih baik-baik aja, semuanya juga kita jelasin ke customer seperti apa. Emang ada beberapa juga yang ambil di kita, ada juga yang minta bantuan kita untuk dimodif, ya kita ikut customer aja yang mau yang seperti Oke, mau seperti apa, tapi tetap kalau misalnya kita ketemu dengan konsumen yang bawel, kita tetap mengikuti kemauan dari mereka seperti apa ya. Customer kan biasa, jadi emang dia punya uang, jadi emang wajar sih kalau dia menanyakan sesuatu untuk itu sih. Oke, Pak Hans dan Pak Mukti, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya pengen mengucapkan kembali nih buat Bufriends dan juga Broensis pastinya ya. Buat kamu jangan kemana-mana karena kami akan memberikan beberapa hadiah yang sangat menarik buat Broensis dan juga Bufriends pastinya. Di sini rekan-rekan juga boleh langsung follow Baf Indonesia dan juga ininya Yamaha Jabodetabek pastinya. Di sini kita akan memberikan promo yang menarik juga. Dari tanggal 10 hari ini pasti sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 karena ada promo menarik, potong angsuran sampai dengan 8 kali, luar biasa dong. Dan juga kami ingatkan bahwa nanti kita juga akan mengadakan kuis, tebak gambar, ada 2 hadiah yang sangat menarik buat Bufriends dan juga Broensis, dan juga kita akan memilih 2 orang yang memberikan suatu pertanyaan yang sangat menarik dan juga sangat bagus nih Pak. Nanti akan dibantukan oleh tim kita dan juga nanti Bapak juga boleh membantu kalau bisa ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Hans lagi nih Pak.
Bosan nggak sih Pak ditanya mulu Pak? Enggak dong. Oh enggak ya. Karena tugas kita adalah memberikan informasi buat Bang Fred dan juga Bro and Sis Ya. pastinya Pak. Ini pertanyaan berikutnya adalah motor modif ini apakah ada komunitasnya sendiri Pak? Tadi sudah sempat dibahas sedikit, nah boleh dijelaskan kembali Pak untuk Bang Fred dan juga Bro and Sis, mungkin ketinggalan tadi nggak bisa menyaksikan kita di saat kita berada di depan tadi Pak. Ya sebenarnya semuanya tipe motor Yamaha itu ada komunitasnya. Aerox, Lexi, bahkan Mio yang begitu jadul itu ada. Tapi emang yang paling hype ya tetap ya model-model sekarang aja. Oke. Itu bisa gabung ke grup Facebook ya, mungkin ketik keywordnya itu komunitas Aerox, komunitas Lexi, komunitas NMAX, itu pasti ada. Jadi setiap tipe motor Yamaha itu sudah memiliki Bisa dibilang. iya sudah memiliki klubnya sendiri. Bahkan belum launching pun Sudah ada, sudah dibuat gitu Pak. Tapi itu Berarti masyarakat Indonesia ataupun Bang Friends dan juga Bro Esis itu keinginannya itu sangat tinggi sekali Pak ya untuk membuat komunitas per tipe ataupun item motor itu sendiri. ya, meskipun diawali dari Facebook ya, dari grup FB, tapi mereka setelah itu biasanya akan terbentuk di dunia nyata gitu ya. Oke. Oke Pak, sebelum kita masuk ke gambar pertama pastinya Pak ya. Nah saya pengen memberikan pertanyaan lagi ke Pak Hans. Ini juga buat Bang Friends dan juga Bro and Sis pastinya. Ini biasanya motor-motor yang sering dimodifikasi itu tipenya seperti apa? Apakah Metika atau Sport car atau seperti apa? Sekarang yang paling banyak yang saya pikir ya NMAX, Aerox, Lexi, X-Max juga banyak. X-Max juga. X-Max juga banyak gitu. Jadi hampir semua lah ya. Kalau X-Max saya pernah lihat juga Pak untuk modifikasinya gitu kan itu sangat gagah banget sih Pak. Maksudnya bodinya gede, Ya. terus juga motornya juga panjang. Ya. Bisa kita modifikasi, nambah lagi bodinya, terus di depannya itu udah gagah banget, udah kayak polisi gitu Pak. Ya. Benar-benar gagah banget, apalagi motor-motor yang memang mudah untuk dimodifikasi Ya, betul. ataupun juga untuk mempercantik ataupun koreksi sesuai dengan karakter dari si pemilik motor itu sendiri. Oke, Pak Hans, sebelum kita masuk ke kuis, nah Ya. saya pengen tanya satu lagi nih ke Pak Hans. Apakah dari tahun ke tahun untuk modifikasi itu semakin meningkat permintaan atau minatnya? Kalau saya lihat sih trennya emang bakal naik terus ya. Bahkan gaya modifikasinya pun setiap tahun berubah. Oh, setiap tahun berubah. Nah, dan semakin lama ya mungkin teknologi juga ya. Akhirnya partnya pun bisa dibilang semakin canggih. Oke. Jadi emang pastilah long lasting kalau modifikasi meskipun bentuknya seperti apa. Selama motor itu ada, saya pikir Modifikasi itu masih tetap berlanjut gitu Pak. Iya. Oke. Oke Pak, kita coba untuk tebak gambar nih Pak Has dan juga Pak Muti juga harus mengikuti nih Pak ya. Kita memberikan contoh terlebih dahulu ya ke Bang Fred dan juga Bro Ensis pastinya. Nanti di sini kita akan memberikan kuis untuk Bang Fred dan juga Bro Ensis pastinya. Di sini, di belakang kita sudah ada layar televisi Pak. Boleh Pak Muti dulu nih, boleh nih menjawab pertanyaan ataupun menebak gambar yang ada di layar televisi kita ini. Kira-kira ini apa Pak? Ayo Pak Hans, jawab. Halo Pak Hans, bisa. Pak Mukti juga harus bisa dong. Ayo Pak Mukti. Susah nih kayaknya. Susah Pak ya. Atau mungkin di belakang. Oke, Pak Hans boleh. Pak Mukti dulu boleh. Ada clue-nya nggak? Clue. Clue-nya itu clue-nya Pak. Apa ya? Dari gambar itu adalah clue-nya semua. Jadi buat Bang Friend, Bro Ensis pastinya nanti untuk menjawab perhatikan baik-baik gambar yang akan kami tampilkan di layar televisi kita. Agustus bukan? Agustus gimana? Salah. Salah. Kita ke Pak Hans lagi ya. Tepuk tangan dulu Pak Mukti yang sudah mencoba menjawab ya. Boleh Pak Hans. Bingung. Bingung Pak. Soalnya tanpa wajah. Seorang tambah wajah. Mungkin bagus tuh sih. Agustus. Pak Mukti Agustus tadi katanya. Punya A dan gitu. Ya. Dari gambar ini tulis huruf dan juga orang.
Ayo, saya hitung. 1, 2, 3, ya. Pastinya buat Bang Friends dan juga Bro Ensis pastinya harus bisa menjawab ya. Oke, jawabannya adalah kuasa presiden. Nah ini adalah kuas, ini A, kuasa, ini adalah presiden Pak. Tepuk tangan dulu dong. Nggak cocok sama umur. Tebak-tebakannya nggak gitu Pak, nggak cocok sama umur. Milenial banget. Oke, kita langsung ke gambar kedua sebelum kita memberikan pertanyaan ke Pak Han dan juga Pak Mufti ya. Satu gambar terlebih dahulu ya. Oke, boleh buat Bang Friends, Bro and Sis di sini di layar kita ataupun di belakang kita ini sudah ada gambar. Boleh ditebak maksud dari gambar yang ada di depan ini. Boleh langsung untuk menulis, jangan menulis di kolom komentar ya, tapi di kolom pertanyaan. Jadi kalau rekan-rekan ataupun juga Bang Friend dan juga Bro and Sis menjawab di komentar tidak akan kami baca. Mohon untuk mengisi ataupun menjawab pertanyaan di kolom pertanyaan yang ada di sebelah komentar. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu 5 menit ya untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sebelum Bang Friends dan juga Bro and Sis menjawab pertanyaan yang ada di sini, yang panitia pun juga akan memilih lah siapa nanti yang akan menjawab dengan tepat dan juga mendapatkan hadiah dari Bang pastinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja dulu Pak. Pasti tadi sudah tahu pasti akan bandingkan Pak ya untuk modifikasi tergantung dengan tipe motor seperti apa. Ya. Nah, di sini saya pengen tanya lagi ke Pak Hans pastinya. Nah, untuk Bang sendiri pastinya ingin sekali ataupun membeli dan juga memodifikasi motor Yamaha Pak ya, era motor nih Pak. Nah, mereka harus datang kemana nih Pak? Tadi sudah ya, pastinya di sini Bang Friends dan juga Bro and Sis pasti ada yang ketiga ataupun baru bergabung, boleh diinfoin kembali Pak. Saya akan sebut dua shop kita. Boleh Pak. Kemudian yang pertama adalah bisa datang ke Rena Motor Pasar Minggu. Itu di Jalan Raya Awal Bambu nomor 13 Pasar Minggu Jaksel. Kemudian bisa juga datang ke Jatiwaringin. Kalau di Jatiwaringin Jalan Raya Pondok Gede, Bekasi, kalau di Bekasi. Oke. Nah, itu bisa ketemu dengan kepala bengkel kita. Nah, itu bisa akan dibantu bagaimana cara memodif yang baik lah, gitu ya. Oke, berarti bisa di Pasar Minggu ataupun di Pondok Gede. Jatiwaringin. Di Pondok Gede. Nah, jadi buat Bro and Sis pastinya dan juga Bang Friend pastinya ingin beli motor dan juga modifikasi motor bisa langsung datang ke dealer era motor pastinya. Kalau misalnya pengen kredit, kita Bang pastinya memiliki promo di bulan Agustus yaitu angsuran potong lomba sampai 8 kali nih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang dan juga Yamaha pastinya. Oke. Nah, Pak, tadi kita sudah ngobrol dan bincang-bincang. Ternyata waktu kita sudah habis lah. Kurang lebih 45 menit kita menemani Bang Friend dan juga Bang Friend dan juga Bro Ensis pastinya Pak ya. Saya ngomong Pak ya. Karena saling asik ya Pak. Padahal saya pengen menggali informasi tentang modifikasi dan juga promo-promo yang ada di Bang. Nah, pastinya saya ingatkan kembali buat rekan-rekan yang ingin modifikasi motor boleh langsung datang ke Era Motor di Pasar Minggu ataupun Di Jatiwaringin dan juga untuk Bang boleh untuk mengambil promonya di bulan Agustus ini. Pastinya di sini ada promo potongan 8 kali angsuran Pak ya. Nah, itulah bincang-bincang kami bersama dua narasumber kami yaitu Pak Hans Gunawan dan juga Pak Mufti. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian dan juga Oke, kita langsung pengumuman Pak ya, pemenangnya Pak ya. Oke, kita langsung saja mengumumkan pemenang yang memberikan pertanyaan terbaik dan juga tebak-tebakan pada malam hari ini ya. Di acara kita yaitu Pesta Merdeka Yamaha 2020, modifikasi motor Yamaha Matic kekinian. Pastinya di sini kita akan bahas tadi Pak ya tentang modifikasi motor Matic kekinian pasti Pak ya. Motor Yamaha tentunya Pak ya. Yamaha pastinya. Kami di depan. Kalau Bang seperti apa Pak? Kalau Bang? Angsuran tepat. Oke, proses cepat angsuran tepat. Tepuk tangan dong. Oke, kita langsung akan mengumumkan pemenang lomba. Wih, ini yang mana nih? Tebak pertanyaan, memberikan pertanyaan. Oke, yang memberikan pertanyaan terbaik pemenangnya
Tebak gambar. Oke, pemenang tebak gambar adalah Reski Perdana. Oke, untuk pemenang, oke, tepuk tangan dong. Untuk pemenang nanti kita akan langsung DM ya, memberikan informasi dan juga meminta alamat karena kami akan mengirimkan hadiah buat pemenang baik itu tebak gambar ataupun memberikan pertanyaan terbaik. Nah, untuk pertanyaan terbaik yang mendapatkan adalah Albert Beto. Tepuk tangan dulu untuk kedua pemenang kita pada malam hari ini. Oke, saya ingatkan kembali untuk Bapres dan juga Bro and Sis pastinya di saat ingin membeli motor Yamaha hanya di Bap pastinya ya, karena ada promo hemat hingga 8 angsuran yang cuma berlaku pada hari ini 10 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2020. Bap, proses cepat, angsuran tepat. Yamaha semakin di depan. Akhir kata saya Dio dan kedua narasumber saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di acara berikutnya. Bye bye. Thank you. Oke, thank you Pak. Thank you Pak. Oke, salaman apa? Nggak apa-apa. Terima kasih, kita makan itu. Dankin, seadanya ya. Minum.